Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Rahajeng Ayu Fitriah, 2. Herwahyu Lambang Setiaji, 3. Ali Imron, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi yang bertemakan kepribadian masyarakat sebagai kebudayaan. Istilah kepribadian adalah terjemahan dari bahasa Inggris personality. Sedangkan istilah personality secara etimologis berasal dari bahasa Latin, person atau kedok dan personer atau menembus. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakan dari orang lain. Unsur-unsur kepribadian yang ada 3. Pertama, pengetahuan unsur yang bersumber dari pola pikir yang rasional. Yang kedua, perasaan unsur yang terdapat dalam alam kesadaran manusia yang dapat bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga, naluri atau dorongan unsur yang sudah terkandung dalam organ, khususnya gen, sebagai sebuah keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Lalu selanjutnya ada macam-macam kepribadian. Di sini ada 3. Yang pertama adalah kepribadian individu, yang kedua adalah kepribadian umum, yang ketiga kepribadian barat dan kepribadian timur. Yang kepribadian individu, kepribadian ini terjadi pada seseorang atau individu yang terbentuk dari pengetahuan, perasaan, dan naluri, lalu menyebabkan satu tingkah laku berpola yang disebut kebiasaan. Yang kedua, yang kepribadian umum, kepribadian ini terjadi pada sebagian besar atau sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh adat istiadat atau sistem kebudayaan yang sama selama masa tumbuhnya. Yang ketiga ada kepribadian barat dan kepribadian timur, yang pada awalnya istilah kepribadian manusia yang berasal dari barat dan yang berasal dari timur terdapat dalam tulisan-tulisan para sarjana sejarah kebudayaan, para pengarang karya sastra, dan penyair Eropa. Yang keempat, faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, lingkungan. Prenatal merupakan lingkungan yang berasal dari sebelum dilahirkan, seorang anak manusia berada dalam kandungan selama kira-kira 9 bulan 10 hari. Selama masa itu, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan calon individu, seperti penyakit yang diderita sang ibu, yang kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan mental calon anak. Yang kedua, keturunan merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seseorang dari orang tuanya. Warisan biologis berpengaruh penting dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang. Faktor lingkungan atau environment. Ciri-ciri kepribadian seseorang dalam hal ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, dan kelainan merupakan hasil pengaruh lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik keadaan fisik, sosial, maupun kebudayaan. Faktor kejiwaan tidak bersumber pada faktor biologis, tetapi bersumber pada proses interaksi dan sosialisasi dengan masyarakat. Yang kelima, kebudayaan dominan. Kebudayaan dominan adalah kebudayaan yang dihasilkan oleh individu-individu dengan kepribadian yang merujuk pada satu kekuatan tertentu. Hipotesis kebudayaan dominan terdiri atas 3 unsur yang berdiri sendiri, namun saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang pertama, demografi sosial atau rasio populasi tingkat heterogenitas, yaitu unsur yang menunjukkan bahwa satu wilayah dipengaruhi oleh seberapa kuat peran atau kekuasaan masyarakat di wilayah tersebut. Seperti misalnya satu atau kekuasaan masyarakat di wilayah tersebut. Seperti misalnya satu wilayah memiliki seorang pemimpin beserta jajarannya yang berasal dari wilayah itu. Pemantapan atau dominasi kebudayaan setempat. Unsur ini menunjukkan seberapa kuat kebudayaan di suatu wilayah dapat bertahan dan tetap mendominasi di tengah banyaknya kebudayaan yang masuk. Keberadaan kekuatan sosial dan pendistribusiannya. Unsur ini menunjukkan seberapa kuat suatu kebudayaan dan
keberadaan seseorang saat berada jauh di ruang lingkupnya atau tempat asalnya. Terima kasih.